Kesultanan Goa Talu merupakan salah satu kesultanan terbesar di kawasan Indonesia Timur pada sekitar abad ke-16 sampai 17 Masehi. Kejayaan Goa Talu ketika berada di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669 Masehi. Selain itu, Goa Talu memiliki kekuatan ekonomi perdagangan yang sangat kuat. Kesultanan ini memiliki pelabuhan perdagangan internasional yang berada di Somba Opu, pesisir Sulawesi Selatan. Kawasan Somba Opu dijadikan pula sebagai pusat pemerintahan Goa Talu serta kawasan yang menampung pedagang internasional. Ada pula latar belakang perlawanan Goa Talu terhadap VOC, yaitu yang pertama, VOC menginginkan hak monopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Lalu, VOC melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang akan berlabuh di Somba Opu. Beberapa kali, VOC datang ke kerajaan Goa Talu untuk berunding dan meminta diberikan hak monopoli. Namun, sejak era Sultan Malikau Said pada 1639 sampai 1653 hingga Sultan Hasanuddin pada 1653 sampai 1669 tidak pernah diizinkan melakukan aktivitas dagang di wilayah Makassar. VOC kemudian melakukan rapat di Batavia pada 5 Oktober 1666 untuk membahas permasalahan tersebut. Hal inilah yang menjadi penyebab Perang Makassar yang berlangsung selama 3 tahun, yakni antara tahun 1666 hingga 1669. Untuk menghadapi tindakan-tindakan VOC yang semena-mena, Sultan Hasanuddin memperkuat pasukan dengan memerintahkan kerajaan bawahan di Nusa Tenggara untuk mengirimkan prajuritnya. Sedangkan di sisi lain, VOC menggunakan politik David et Impra dengan meminta bantuan Arung Palaka dari Kesultanan Boni. Arung Palaka menerima permintaan dari VOC dengan alasan ingin membalas kekalahannya atas Goa Talu dan merebut kembali kemerdekaan Boni. Berikut ini beberapa peristiwa yang menggambarkan perlawanan terhadap VOC dilakukan oleh Sultan Hasanuddin bersama rakyat Makassar. Peristiwa tahun 1660. Pada tanggal 12 Juni 1660 terjadi pertempuran antara Belanda dengan pasukan Meriang dari Benteng Penakukan. Dalam waktu 2 hari, Belanda berhasil menduduki Benteng Penakukan. Sultan Hasanuddin tidak tinggal diam dan berhasil mengambil alih benteng tersebut melalui sebuah perjanjian yang sebenarnya merugikan pihak kerajaan Goa. Akhirnya, Sultan Hasanuddin yang didampingi oleh Karaeng Karunrun yang terkenal sangat benci dan tidak mau berkompromi dengan VOC memutuskan untuk tidak menuruti isi perjanjian itu. Karena situasi terus memanas, akhirnya pertempuran antara VOC dan kerajaan Goa kembali pecah. Peristiwa The Walvis tahun 1662. Pada tahun 1662, Sultan Hasanuddin bersama pasukannya kembali melakukan perlawanan terhadap Belanda setelah sebuah kapal VOC yang bernama The Walvis masuk ke perairan yang dikuasai oleh Kesultanan Goa. Dalam perlawanan tersebut, armada Kesultanan Goa berhasil menyita 16 buah meriam dan Belanda menuntut agar meriam itu dikembalikan. Tetapi Sultan Hasanuddin menolaknya dengan alasan kapal itu melanggar dan memasuki wilayah perairan Kesultanan Goa. Peristiwa The Lewin. Tanggal 24 Desember 1664, kapal VOC The Lewin memasuki perairan kerajaan Goa. Kapal tersebut membawa Arung Palaka dengan beberapa orang dari Buton ke Batavia. Kapal tersebut lalu dikejar oleh armada Kesultanan Goa hingga akhirnya kandas. VOC pun menuduh bahwa Sultan Hasanuddin merebut sebuah peti yang berisi uang perak sebanyak 1.425 ringgit Belanda yang dimuat dalam kapal tersebut. Akhirnya, VOC mengirim Cornelis Cuyp dengan 14 orang anak buahnya untuk memeriksa keadaan kapal The Lewin. Setibanya di sana, pasukan VOC langsung dikepung oleh pasukan Kesultanan Goa yang kemudian memerintahkan pasukan VOC itu menyerah. Pasukan VOC yang saat itu menolak menyebabkan pertempuran sengit yang menewaskan seluruh pasukan VOC saat itu. Perlawanan terhadap Belanda di Buton. Pada tahun 1655, di bulan April,
Armada Goa yang dipimpin langsung Sultan Hasanuddin menyerang orang-orang Belanda yang telah menduduki kerajaan Buton. Saat itu, Belanda mencoba menghasut Sultan Buton untuk mempertahankan wilayahnya dan serta berjanji akan membantu semaksimal mungkin. Namun, berkat serangan yang sangat hebat, mereka berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Goa. Setelah kerajaan Goa berhasil meruntuhkan perlawanan Belanda di Buton, Sultan Hasanuddin bersama para pasukannya pun meninggalkan perairan Buton lalu kembali ke Goa. Melawan Laksamana Spelman dalam Perang Makassar. Dalam Perang Makassar yang berlangsung tahun 1666 sampai 1669, Sultan Hasanuddin bersama rakyat Makassar melakukan perlawanan terhadap pasukan VOC yang dipimpin oleh Spelman. Melihat penderitaan yang dialami oleh rakyatnya, Sultan Hasanuddin yang saat itu merupakan Raja Goa memutuskan untuk berdamai dengan Belanda. Keputusan berdamai dengan Belanda tersebut agar penderitaan rakyatnya segera berakhir. Pada tanggal 18 November 1967, sebuah perjanjian perdamaian antara kerajaan Goa dengan VOC Belanda ditandatangani di sebuah desa di selatan kota Makassar, yang kini dikenal dengan Perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya yang dimaksud untuk mengakhiri Perang Makassar yang telah memakan banyak korban jiwa. Namun setelah penandatanganan perjanjian Bongaya, Perang Makassar tidak benar-benar berakhir. Perang antara VOC dengan kerajaan Goa pun kembali berlanjut. Perlawanan itu dipelopori oleh Karaeng Kadundrung yang sejak awal membenci VOC. Dia terus-menerus mendesak Sultan Hasanuddin untuk melanjutkan perlawanan terhadap Belanda. Pada tanggal 12 April 1668, perang antara VOC, pimpinan Spelman dan Goa yang dipimpin Sultan Hasanuddin untuk kesekian kalinya kembali pecah. Bahkan, perang yang terjadi setelah perjanjian Bongaya itu lebih besar dari sebelumnya. Pada bulan April 1669, pasukan Belanda melakukan serangan kepada warga Makassar. Serangan itu dilakukan secara teratur dan berulang-ulang. Penyerangan yang dilakukan Belanda saat itu mendekat ke benteng Somba Opu sehingga membuat suasana peperangan semakin sengit. Pada tanggal 24 Juni 1669, Belanda berhasil menaklukkan benteng utama dan benteng kerajaan Goa. Benteng Somba Opu takluk secara terhormat setelah kerajaan Goa di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan dengan sangat gigih.